Hai guys, kembali lagi di Yara Vlog. Kali ini gue mau bahas bagaimana cara mengatasi amonia dari kotoran-kotoran ikan mas koki dengan filter semi undergravel yang telah gue modifikasi. Sebagai info, mas koki adalah ikan yang rakus makannya. Maka dari itu suka buang kotoran yang sangat banyak. Ini seringkali menyebabkan kualitas air cepat memburuk dengan ledakan amonia yang diproduksi dari kotoran-kotorannya. Namun, gue punya cara nih guys, cara mengatasi bom amonia dari ikan mas koki, yaitu dengan filter semi undergravel yang telah gue modifikasi. Kalau kita lihat di forum-forum online, blog, dan YouTube, nggak sedikit ya penghobi ikan hias yang kurang minat dengan filter undergravel atau UGF. Ya, dikarenakan perawatannya yang butuh effort banyak dan saat ini sudah banyak filter-filter dengan teknologi yang lebih canggih, seperti kanister, hang-on bag, dan filter talang. Sebenarnya sih cara kerja UGF sangat simpel ya guys. Air bersama kotorannya dihisap dengan filter yang dimotori oleh aerator atau power head. Jadi kotoran-kotorannya itu ke gravel atau substrat. Gravel atau substrat itu berperan sebagai filter mekanis. Namun yang ditakuti oleh para penghobi ikan hias ini adalah takutnya kotoran-kotoran yang mengendap di substrat tersebut lama-kelamaan bisa larut dan menjadi amonia. Nah, bagi gue ya, undergravel filter apabila telah dimodifikasi pasti memiliki kelebihannya tersendiri. Asalkan kita sih bisa bersabar aja ya. Karena kita tahu bahwa kelebihan dari UGF adalah memiliki area luas bagi bakteri baik untuk berkoloni. Jadi dibutuhkan kesabaran sekitar 1-2 bulan agar UGF bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kelebihannya apa nih guys, si filter UGF ini? Bagi gue, yang pertama adalah bisa membuat air jernih apabila kita bisa memilih media filternya dengan tepat. Yang kedua adalah, ini media filternya bisa menjadi tempat yang luas bagi bakteri-bakteri baik untuk berkoloni seperti yang gue mention tadi ya. Yang ketiga adalah harganya sangat murah ya. Apalagi satu papan itu bisa dibilang harganya di bawah Rp1.000, jadi sangat murah. Nah, tinggal kita aja bisa memodifikasinya seperti apa. Sebenarnya sih awalnya gue juga ragu dengan yang namanya filter undergravel, dimana kita tahu bahwa banyak filter-filter yang lebih canggih ya. Tapi sebenarnya filter undergravel kalau gue baca sejarahnya itu emang banyak digunakan di tahun 60 sampai tahun 80-an ya. Dimana para penghobi ikan hias biasa menggunakan filter tersebut untuk menyaring kotoran-kotoran ikan dan hasilnya sangat maksimal ya. Namun emang ada keterbatasan dari filter undergravel ini karena untuk akuarium yang ukuran luas kurang maksimal. Namun, pernyataan di mana undergravel itu memiliki kekurangan seperti maintenance yang ribet dan untuk mencapai tingkat efektivitasnya agak lama, ya itu benar sih, ya. Namun hal itu tidak sebanding apabila kita bisa memodifikasi filter ini, di mana undergravel ini kalau kita gunakan untuk jangka panjang, khususnya untuk akuarium yang medium ya, ukuran 60 cm seperti punya gue ini, itu sangat murah, efektif, dan worth it lah guys. Undergravel filter apabila dimodifikasi seperti ini cukup mudah perawatannya. Nggak perlu setiap minggu atau setiap bulan dibersihkan, paling enggak bersihkan dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan sekali ya. Nih, gue jelasin ya. Undergravel filter ini sudah gue modifikasi dengan menggunakan nampan akrilik sebagai alas. Jadi kalau mau bersihkan tinggal angkat nampannya dan bersihkan gravelnya. Kalian bisa buat sendiri nampannya dari lembaran akrilik. Harga nggak sampai 15 ribuan untuk bahan-bahan produksinya. Khususnya nampan gue ini berukuran panjang 30 cm x 15 dan tingginya 6 cm. Kalau kalian males untuk DIY, kalian juga bisa minta tukang akrilik untuk dibuatin ya. Sekarang udah banyak di toko online tuh service-service untuk membuat akrilik dan harganya sangat murah. Kalau gue nggak menggunakan nampan,
maka gravel atau pasir malangnya bisa diacak-acak oleh Mas Koki. Nanti berceceran kemana-mana dan terhisap ke power head. Kita nggak mau dong apabila kerikil terhisap ke power head, nanti power headnya bisa rusak ya. Maka dari itu fungsi dari nampan yang tingginya 6 cm ini adalah untuk menjaga kerikil-kerikil untuk tidak bertebangan kemana-mana apabila Mas Koki pun mengacak-acak gravel tersebut. Kita tahu ya bahwa Mas Koki ini brutal ya kalau misalnya mereka itu emang secara naluri suka mengacak-acak dekorasi. Selain itu, gue menggunakan tanaman air untuk mengurangi kadar amonia. Jadi, kalau misalnya kita lihat, filter under gravel ini akan menghisap kotoran ke dalam gravel atau substrat. Maka dari itu, apabila kita memiliki tanaman yang berakar, tanaman kita tancapkan di substrat sehingga kotoran-kotoran Mas Koki yang terendap di dalam substrat tersebut dapat dihisap oleh tanaman tersebut. Maksudnya bukan hisap kotorannya ya, hisap racunnya, yaitu berupa amonia. Filter under gravel kalau menurut gue tidak akan bekerja maksimal apabila tidak ada tanaman, karena tanpa tanaman kita hanya mengandalkan bakteri baik ya dari pasir-pasir malang ini ya. Yang kita perlu ketahui adalah bakteri baik ini hanya mengubah racun tersebut menjadi nitrat, sehingga apabila nitrat kebanyakan itu pun tidak akan aman buat ikan ya. Sehingga dibutuhkan tanaman untuk memakan nitrat tersebut ya. Jadi ekologinya terbentuk apabila kita menaruh tanaman di dalam under gravel filter. Untuk substratnya sendiri gue pakai pasir malang nomor 2. Jadi agak sedikit kasar ya. Kalau kita pakai pasir malang yang nomor 1 atau yang lebih halus, maka dikhawatirkan itu bisa menyebabkan filter under gravel ini tersumbat karena pasir-pasir akan melewati papan dari filter under gravel ini ya. Nah, pasir malang itu sendiri banyak manfaatnya. Salah satunya dapat menurunkan pH air dan juga menjernihkannya karena permukaannya luas untuk rumah bakteri. Batu-batuan seperti apung, pumais juga bagus karena memiliki pori-pori yang banyak dan permukaan yang luas. Intinya, media filter batuan-batuan yang biasa digunakan di kolam, bagi gua itu sangat efektif untuk sebuah akuarium. Ditambah under gravel filter yang substratnya cukup luas itu bisa jadi tempat bermain Mas Koki. Nih, contohnya kayak mor gue ini. Mereka suka menggali-gali dan kadang-kadang merusak tanaman, tapi ya itulah poinnya supaya mereka tidak boring di dalam akuarium. Nah, sekian dulu videonya. Apabila teman-teman suka, jangan lupa untuk memberikan like dan juga subscribe channel ini ya. Tentunya gue akan terus update terkait dengan hobi ikan hias. So, stay tuned.